Ada yang berbeda dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat. Ini mungkin Bu Siti Zuhro yang selama ini mengamati. Kalau dulu trennya Pilkada sebelumnya ini artis-artis yang namanya populer ini mencalonkan diri. Kalau berbicara Pilkada Jawa Barat itu berbicara calon-calon artis. Semua juga bingung gitu. Kenapa Jawa Barat kok lebih dominan dihadiri oleh artis, calon-calon artis gitu ya. Lah, tapi dibandingkan dengan tahun lalu, 5 tahun lalu, kayaknya tahun 2018 ini tidak mengundang artis. Itu kesannya. Jadi justru kembali ke normal. Gitu. Artis kurang populer, kurang diminati di Pilkada 2018? Itu pergeseran ya. Jadi pergeseran bahwa ketika artis tidak memegang tampuk kepemimpinan nomor 1, dia kan tidak bisa menunjukkan bahwa artis kan gitu. Nah, artis selalu nomor 2 kan gitu. Kang Dedek dulu nomor 2. Terus yang Deddy Mezwar juga nomor 2 gitu. Lalu tidak ada lagi upaya untuk mencari artis untuk yang nomor 1 calon gitu ya sebagai lawan tandingnya. Lah ini menurut saya ada perbedaan yang apakah ini menunjukkan satu langkah yang lebih ingin serius gitu ya, menghadirkan satu sosok kepemimpinan yang tidak sekedar populer. Nah ini saya menerjemahkan bukan karena tidak suka artis, bukan. Jadi tidak sekedar populer. Kalau artis itu kan memang sudah modalnya populer. Dia sudah pegang kartu truf populer. Tapi elektabilitas belum tentu. Buktinya yang Oneng ya. Rieke Diah Pitaloka. Itu juga kalah gitu ya. Dan ada kekhasan sendiri yang Jawa Barat, apakah calon perempuan itu diminati banget kan gitu. Buktinya sekarang kita tidak mendengar lagi muncul calon perempuan. Jadi masih tanda tanya bagi saya apakah memang perempuan untuk nomor 1 khususnya belum mendapatkan satu porsi gitu ya. Satu katakan nantinya itu kalau diusung dia menimbulkan satu antusiasme, keinginan masyarakat, preferensi masyarakat untuk mendukung. Lah ini oleh karena itu partai tidak mau mencoba-coba, kelihatannya seperti itu. Pak Saan, ini kalau untuk elit politik Jakarta mendampingi Kang Emil, kemungkinannya ada atau memang lebih mengedepankan calon-calon yang diusung partai-partai pendukung yang mungkin rata-rata dari Jawa Barat? Iya, lebih mengedepankan calon-calon memang yang diusung oleh partai yang memang berlatar belakang dari Jawa Barat. Jadi apa? Untuk mendongkrak suara? Ya, bukan hanya mendongkrak suara juga, tapi dari segi rasa kedekatan ya, psikisnya, psikis dan sebagainya. Karena memang itu yang kita harapkan. Jadi tuntutan ke depan itu kan bagaimana kita melahirkan pemimpin atau kepala-kepala daerah, gubernur itu yang memang berempati. Berempati itu memang yang memang benar-benar berempati, bukan berempati hanya sekedar sebuah cara untuk mendapatkan dukungan, tapi memang dia berempati. Nah, untuk bisa berempati memang dia harus merasakan dari bawah kan gitu loh. Jadi empati itu kan harus tumbuh dari bawah, nggak bisa empati serta-merta tumbuh di drop kan, itu satu hal. Yang kedua, saya menarik yang disampaikan Ibu Siti ya. Awal-awal pilkada langsung dilakukan di 2005 itu kan semacam transisi. Pilkada langsung itu kan menuntut sebuah figur yang dikenal oleh publik kan gitu loh. Ada tuntutan popularitas. Nah, pada saat itu sumber-sumber yang memiliki popularitas itu kan lebih banyak didominasi oleh selebritis, oleh artis kan itu kan. Politisi itu kan praktis belum mendapatkan tempat yang nggak populer gitu ya, populer kan gitu, artis kan itu. Sementara tuntutan pilkada langsung artis. Nah, maka di awal-awal pilkada langsung fenomena artis itu kan marak ya. Tapi ketika pilkada langsung sudah berjalan lama, sudah 3 kali putaran, pelan-pelan kan politisi juga mulai sadar bahwa dia punya kemampuan, punya kapasitas, memiliki integritas, tapi sadar kalau tidak populer nggak mungkin juga. Ini sempat agak ramai diperbincangkan beberapa saat yang lalu, pasangan Ridwan Kamil dan Desy Ratnasari. Desy Ratnasari ini artis yang asli Jawa Barat, semua yang dari daerah-daerah pelosok-pelosok juga mengenal Desy Ratnasari. Ini apakah nantinya juga akan dipertimbangkan atau? Enggak, kalau PAN kan Desy kan dari PAN. PAN sudah menentukan pilihan. Siapa tahu mau melepas atribut keparteannya? Saya rasa kemungkinan itu tidak yang dibutuhkan hari ini ke Jawa Barat bukan hanya populer. Tapi memang orang yang bisa membenahi
dan membawa Jawa Barat menjadi lebih maju lagi. Bu Siti Zuhro, tadi dikatakan bahwa pertimbangan untuk menentukan wakil kalau dari Nasdem ya terserah Kang Emil karena yang akan menjalani Kang Emil. Tapi dari partai-partai yang lain ada jumlah kursi yang berbeda. Tapi di koalisi ini disebutkan bahwa semua merata. Kira-kira nanti penentuannya akan seperti apa, sealot apa? Equality itu pasti diperlukan ya. Tapi dalam tataran praksisnya, di empiriknya, tetap saja partai yang merasa mendapatkan kursi banyak itu dia sangat percaya diri, mau tidak mau cenderung leading gitu ya. Itu sudah bawaan, itu bawaan bayinya gitu. Dan wajar menurut saya, apalagi di antara partai-partai ini yang mendukung Kang Emil ini kan Golkar paling besar ya, betul. Paling besar. Ada 17 kursi. Iya, 17. Jadi meskipun yang mengawali adalah Nasdem, kelihatannya nggak bisa disepelekan kan Golkar karena besar kursinya. Lah tentu dalam demokrasi khususnya dalam kontestasi seperti ini yang dihitung itu suara. Jadi kekuatan dari partai itu kan suaranya. Artinya di kemungkinan Golkar kan, gitu. yang akan punya yang ini, makanya kenapa kontestasinya antara Golkar dan P3. Baik. Ini di Jawa ada 3 pilkada, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Menurut Anda mana yang paling seru dan akan berlangsung panas? Nah, ini menarik, tiga-tiganya adalah daerah lumbung suara. Ini tiga-tiganya daerah strategis dan seksi. Tentunya untuk partai politik dia akan menjadi, katakan gitu ya, satu taruhan gitu ya. Karena menuju 2019 mau tidak mau dia harus sudah katakan menancapkan kukunya untuk bagaimana menyongsong 2019 itu lebih pasti kan itu. Lah, kontestasi di 3 lumbung suara ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya, jadi tidak bisa disamakan antara Jabar dan Jawa Timur. Yang akan berlangsung panas kira-kira di mana? Lah, yang berlangsung panas itu berkaitan dengan apakah ini akan terjadi sengketa pilkada, konflik, bahkan rusuh dan sebagainya. Kalau menurut saya dari 3 daerah ini memang menurut saya meskipun secara prediksi tidak ada apa-apa, aman dan sebagainya, tetap harus diprediksi, diantisipasi sedemikian rupa, apalagi nanti kalau ada isu SARA gitu ya. Jawa Barat saya rasa tidak lah ya, itu daerah-daerah cool gitu, sama dengan Jakarta. Jadi tidak ada semacam peletup gitu ya, leverage factor yang membuat keriuhan atau kerusuhan. Lah, Jatim itu juga harus diwaspadai, termasuk itu. Karena apa? 2 pasangan calon sementara ini yang sudah mendeklarasikan ternyata gitu akan memperebutkan suara-suara NU juga. Iya, ada 2 calon pasangan. Ini bagaimana strategi koalisi Anda untuk mempertahankan figur Kang Emil yang memang sudah populer? Kita tidak bisa mengandalkan figur yang populer saja karena ketika sudah berlangsung ini bisa saja elektabilitas dari calon bisa naik turun. Strateginya? Ya emang gini, kalau kita lihat ya dari beberapa tren survei ya, saya mengacu kepada survei. Dari segi popularitas, memang Pak Deddy Mizwar itu sudah maksimal popularitas. Kang Emil itu survei terakhir SMRC yang saya ikuti itu popularitasnya baru menyentuh 77%-an, masih belum maksimal. Nah, dengan popularitas yang 70-70% sampai hari ini elektabilitasnya akan terus naik ya. Sehingga Kang Emil masih punya peluang untuk menaikkan tren elektabilitas ketika popularitasnya mulai bertambah lagi. Maka yang ingin kita pertahankan dari Kang Emil adalah pertama tentu bagaimana Kang Emil menaikkan popularitasnya supaya bisa menarik juga elektabilitas. Yang kedua mempertahankan daerah-daerah di mana Kang Emil popularitas dan elektabilitasnya sudah maksimal untuk kita tetap pertahankan supaya tidak mengalami proses penurunan. Nah, 2 hal inilah yang akan terus coba kita lakukan. Baik, ini adalah kerja keras yang akan dilakukan. Terima kasih Pak San, Bu Siti Zuhro sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, tentu saja kita sama-sama menunggu bagaimana keseruan Pilkada Jawa Barat 2018. Akhirnya saya Ayu Wardani undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.